Oke, ya, selamat siang, sahabat Lira, teman-teman. Eh, Jumpa lagi nih sama saya, Agil, dari Rumah Sakit Lira Medica. Untuk hari ini, kita akan bincang sehat lagi bersama dokter spesialis. Dan untuk tema yang akan diangkat sekarang adalah mengenai pertolongan pertama cedera pada olahraga. Oke, sahabat Lira di rumah, apa kabarnya ya? Mungkin weekendnya mudah-mudahan sehat selalu, sambil menemani di rumah yang lagi libur ataupun lagi di perjalanan. Kita simak aja bincang sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Untuk hari ini kita akan kehadiran dari Dr. Happy Chandra, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Lira Medica. Jadi karena mengapa kita mengangkat tema cedera pada olahraga ini, karena kan belakangan ini kita masyarakat itu sudah aktif berolahraga maupun sepeda, terus lari gitu kan. Cuman tidak ada salahnya kita simak nih dari dokter bagaimana sih persiapan yang baik ketika olahraga gitu ya. Khususnya bagi para pemula yang mungkin dulunya nggak pernah olahraga gitu, terus tiba-tiba sekarang ikutan tren untuk olahraga, sepeda, lari, dan lain sebagainya. Dan bagaimana jika terjadi cedera pada olahraga. Jadi pertolongannya seperti apa, yang baiknya seperti apa, nanti kita akan bahas bersama dokter spesialis ortopedi dengan Dr. Happy Chandra. Oke, sebelum saya ajak Dr. Happy-nya, nanti saya akan bacakan dulu nih profilnya dari Dr. Happy Chandra. Dr. Happy Chandra Waskita, spesialis ortopedi, kelahiran Bogor 19 November 1986. Beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Lira Medica ya. Terus untuk edukasinya ini dari Hip and Knee Subspecialty di Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, Januari hingga sekarang. Terus sebelumnya juga beliau pernah di Orthopedic and Traumatology Residency Program di Faculty of Medicine Erlangga University dari Juli hingga Januari 2017. Banyak sekali di sini. Terus ada Medical Professional Education di Dr. Sutomo General Hospital Surabaya dari 2008 sampai 2010. Dan untuk saat ini Dr. Happy Chandra berpraktek di Rumah Sakit Lira Medica. Baik, mungkin ini banyak sekali sih riwayat CV-nya dari Dr. Happy Chandra. Oke, langsung saya undang saja mungkin dari dokter sudah hadir bersama kita saat ini. Halo dokter. Halo. Ya. Ya, Terdengar suara saya, Dok? kedengar. Bagus. Ya. Tadi dokter udah ada nih visualnya, cuman suaranya nggak nyampe. Sekarang gantian. Suaranya Visualnya ada. sekarang gantian, visualnya nggak ada, masih loading sih. Ya. Cuman suara dokter udah kedengaran nih. Oh ya, oke. Ya, mungkin sambil Gimana, Dok? nunggu, lanjut aja. Lanjut aja, Dok. Ya. Lanjut aja ya. Ya. Oke, dokter. Oke. Sambil menunggu ini loadingnya, mungkin nanti akan tampil sendiri ya, mudah-mudahan. Oke, dokter, memang kan untuk tema kali ini kita membahas soal pertolongan pertama cedera pada olahraga. Jadi kan ini juga sebenarnya ada beberapa permintaan sih sebelumnya dari komunitas-komunitas untuk menghadirkan edukasi seperti ini. Jadi gimana, Dok? Menurut dokter, sebelum kita masuk ke inti, misalkan cara pertolongan pertamanya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, apa sih yang menyebabkan masyarakat yang berolahraga ini bisa terserang mengalami cedera dalam olahraga gitu, Dok? Oke. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi di era pandemi seperti saat ini, masyarakat itu kan banyak yang mulai berolahraga ya, mulai sadar lah ya bahwa olahraga itu sangat penting.
banyak aktivitas yang bisa dilakukan seperti bersepeda, berlari. Kan banyak ini ya. Ya, jadi karena aktivitas yang cukup apa istilahnya cukup tinggi ya, jadi kurang pemanasan, kemudian apa namanya mungkin waktunya juga terlalu panjang ya. Jadi itu bisa menyebabkan cedera gitu. Oke. Berarti memang dari pemanasannya, Dok ya. Ya, betul. Oke. Lanjut ya, Dok ya. Baik, baik. Oke, Sobat Lira, mohon maaf tadi ada kendala sedikit, tapi kita lanjutkan saja ya. Jadi intinya berarti kenapa kita bisa cedera ketika olahraga ada, itu adalah kurangnya pemanasan ya, Dok ya. Betul. Dan waktu yang terlalu lama. Waktu yang terlalu lama saat berolahraga. Iya, betul. Oke, terus gini Dok, kita kan tahu kalau misalkan dalam berolahraga itu kan suka ada cedera, biasanya kan ada cedera ringan, ada cedera berat gitu ya Dok ya. Iya. Yang membedakan cedera ringan dan cedera berat itu seperti apa Dok? Atau penanganannya sama atau berbeda Dok? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau prinsipnya kalau cedera itu secara ini aja lah, secara awam aja kita pahami itu bila timbul nyeri ya pada saat melakukan aktivitas olahraga, nyeri dan bengkak. Apakah itu ringan, sedang, berat, itu kita belum bisa tahu karena gejalanya sama. Nyeri, bengkak, susah digerakkan, kan biasanya seperti itu ya. Jadi kalau pengen tahu apakah itu ringan, sedang, berat, kita lihat ke depannya dalam waktu 1 minggu. Selama penanganannya benar ya. Kalau misalnya penanganannya benar, itu biasanya 1 minggu pasien sudah bengkak berkurang, nyeri berkurang, bisa mulai beraktivitas seperti semula, ya itu berarti ringan. Kalau misalnya dia masih menimbulkan keluhan, ya kan nyeri, tetap bengkak, nah ini harus waspada, jangan dianggap sepele. Oleh karena itu harus segera ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk dipastikan seperti itu. Oke, terus untuk kita sendiri nih misalkan mungkin bisa saat kita sendiri berolahraga atau bersama teman gitu, cuman kita belum ada pengalaman gitu ya Dok ya, pengalaman untuk cedera itu seperti apa sih penanganannya gitu. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan lah gitu ya, hal yang sederhana apa yang bisa kita lakukan ketika mungkin misalkan keseleo atau kakinya terkilir gitu ya Dok ya, atau yang bagi pesepeda kira-kira tiba-tiba masuk ke jerujinya itu gitu Dok, kan suka ada kan. Mungkin banyak hal-hal yang seperti itu, cuman kita apa nih langkah sederhana apa yang pertama kita baiknya lakukan? Oke, jadi prinsipnya sih harus diingat gampang banget, do rise no harm. Jadi mungkin kalau dilihat ya do rise, do reach, no harm. Ya, jadi lakukan rise itu R-nya adalah rest atau istirahat ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya, rest, R-E-S-T, rest ya kan. Kemudian I-nya itu adalah icing. Jadi jangan apa istilahnya, jangan kebalik. Jangan malah dikasih yang hangat-hangat, justru pada saat awal cedera, pada saat bengkak dan nyeri dilakukan icing. Jadi kalau kita sering lihat pemain bola cedera kan di lapangan langsung di icing oleh tenaga medisnya. Jadi icing pun juga tidak sembarangan dilakukan. Jadi kita ambil misalnya handuk atau kain ya, kita letakkan batu es seperti itu, baru diaplikasikan ke daerah yang nyeri dan lamanya sekitar 10 sampai 15 menit. Dapat diulang pagi, siang, sore ya. Dan untuk jangka waktunya sekitar 3 hari maksimal. Oke. Setelah itu lakukan compression. Jadi compression itu kita melakukan bebat dengan elastic bandage yang biasanya kita lihat tuh warna coklat itu. Nah itu kita lakukan ya pada area yang sakit, kita lakukan bebat elastik secara gentle aja, nggak usah terlalu ketat. Jadi gunanya untuk mengurangi bengkak. Nah setelah itu baru kita lakukan elevasi. Elevasi bisa kita gunakan bantal atau sofa ya gitu. Kita sambil tiduran ya. Itu kita angkat. Misalnya daerah yang cedera itu daerah lengan ya, kita angkat lengan itu lebih tinggi dari jantung. Jadi supaya mengurangi bengkak. Untuk di kaki ya mulai tumit sampai betis itu kita angkat supaya mengurangi bengkak.
Oke. Untuk caranya mobilisasi atau cara apa istilahnya pindah tempat ya, misalnya pada daerah kaki, kita mau nggak mau harus pakai krek. Jadi benar-benar total diistirahatkan dari aktivitas seperti itu. Oke, berarti itu rise Ya, ya dok ya? ya itu rise. Ada No harm. rest, Mhm, rise, compression, dan elevasi gitu ya dok ya? betul. Kemudian ada Untuk no harm. yang No harm, harm itu no ya, harm. Mm-mm. ya betul. Berarti tidak boleh dilakukan pertama hit, dilakukan pemanasan tidak boleh. Karena pada saat cedera akut ya atau cedera yang baru-baru kejadian sekitar di bawah 3 sampai 5 hari itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh dikasih minyak-minyak seperti misalnya alkohol atau minyak-minyak itu tidak boleh. Harm, Hmm, A-nya alkohol ya. Kemudian alkohol. ya R-nya tuh running, jadi maksudnya tidak boleh dipaksakan untuk aktivitas. Kemudian M-nya massage. Nah ini yang biasanya sering dikerjakan oleh masyarakat, dipijit ya. Ya ini bisa Hmm, menimbulkan cedera yang berkepanjangan kalau misalnya dipijit. Jadi untuk kasus-kasus kesleo atau cedera olahraga yang di awal-awal tidak boleh dipijit karena akan menimbulkan cedera yang berkepanjangan. oke. Gitu. Berarti itu tadi ya ada rise dan no harm ya dok ya? Ya, Oke, terus gini dok, kalau misalkan gini, itu mungkin untuk cedera-cedera ringan ya dok ya, kan kita juga kalau misalkan berolahraga, kan beragam nih dok, olahraga itu ya, bisa misalkan yang berat atau yang ringan juga. Kalau ada juga yang menimbulkan mungkin cederanya ada kulit yang luka gitu ya, atau hingga patah tulang mungkin dok ya. ya, Terus ketika kejadian di saat itu ketika patah tulang gitu dok, apakah metode ini juga bisa dilakukan dengan patah tulang yang metode RICE itu, atau ya. ada ketentuan lain dok untuk patah tulang misalnya dok? Otomatis kalau memang patah tulangnya sangat terlihat ya, atau patah tulang terbuka ya, atau patah tulang tertutup tapi terlihat tulangnya bengkok, ya yang hal yang paling pertama kita lakukan kita pasang bidai atau kita pasang penyangga gitu sementara Hmm. supaya daerah yang patah itu tidak bergerak atau tidak sakit ya kan. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit ke IGD untuk dipastikan seperti itu. Oke, Oke. baik dokter. Mungkin saya langsung saja ke tanya jawab ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum saya lanjut. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dok. Ini saya bacakan Ya, dok. Saya pernah cek cek kepadatan tulang. Apakah bisa ya, mudah mengalami cedera? Maksudnya mungkin kalau tulangnya ini kali ya dok ya, banyak fokus. keropos mungkin ya dok ya. Ya betul. Apakah bisa mudah mengalami cedera dok? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi memang kalau misalnya tulang kita relatif kropos ya, itu memang sangat mudah cedera. Bahkan cederanya itu tidak signifikan. Contoh, misal di rumah ada lantai yang tidak rata atau ada karpet ya, itu bisa terpeleset begitu aja bisa patah gitu karena tulangnya kropos. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa cedera, kalau memang tulangnya kropos bisa, walaupun cederanya tidak signifikan seperti itu. Mhm. Terus untuk menangani biar tulangnya tidak keropos gimana dok? Apakah harus konsumsi obat atau ada Ya, betul. yang Jadi lain gitu ya dok ya? supaya tidak kropos ya, kalau misalnya dari muda ya kita usahakan hidup sehat ya. Empat sehat lima Mhm. sempurna, nutrisinya terpenuhi, kemudian rajin olahraga, kemudian apa istilahnya cukup terkena paparan sinar matahari ya, seperti itu. Mhm. Tapi kalau sudah memang tulangnya sudah kropos, usia sudah cukup lanjut, memang ada apa istilahnya ada terapi secara medis ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi ya. Ya. Terima kasih dokter jawabannya. Terus ada lagi pertanyaan. Oke, ini dok. Penanganan yang baik untuk kaki yang masuk ke rantai sepeda itu gimana ya? Anak saya dipijat tradisional katanya dok. Ya, Mungkin ini istilah Sundanya mah ke gerel katanya dok ya. ya benar-benar. Jadi ini sering tadi yang kita singgung tadi di awal. Jadi Iya, iya, no iya. harm, ya kan tidak boleh dipijat. Nah ini yang apa istilahnya harus dihindari.
karena tidak tepat pada ininya, pada penanganannya. Jadi pada saat terjadi apa istilahnya cedera, itu kita nggak tahu cederanya ini apakah patah tulang hanya atau sekedar kesleo, sebaiknya jangan dipijat. Langsung aja kalau misalnya ragu-ragu langsung dibawa ke rumah sakit lebih baik. Jadi Ya, prinsipnya karena penanganan, ya prinsipnya penanganan semakin cepat kita semakin mudah menanganinya juga gitu. Dan hasilnya pun lebih baik. segera mungkin ya dok ya. Memang kan kalau ke istilahnya yang tadi masalah yang apa kejadian yang anaknya dialami kan kadang-kadang sakitnya tuh dialaminya belakangan ya dok ya kalau Iya masuk ke betul. ya ya. Kadang misalkan sehari kemudian baru terasa bengkak gitu dok ya. Iya betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini yang mungkin ngebahas yang es batu tadi dok. Jika tidak es batu atau yang dingin mungkin ya, alternatif apa yang baik buat memar dan bengkak? Waktu itu saya terkilir di gunung, katanya dok. Oh ya, nggak ada es ya Membaiki, jadi. Dok. Oke, Ya jadi kalau betul. memang tidak ada batu es atau apa istilahnya air es tidak ada ya ya terpaksa kita nggak tidak perlu diapa-apakan. Jadi cukup diistirahatkan yang cedera, kemudian diobat, kemudian dielevasi, kemudian segera aja ke fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk mendapatkan penanganan. Mhm. Iya, Kalau bisa nggak usah dilanjutin naik gunungnya ya dok ya. iya berhenti, minta Langsung turun temannya, gunung. minta gendong sama Iya, temannya. iya, iya. Iya. Iya, iya. Oke dok, terus saya mau yang ini dok, menyinggung yang soal tadi yang kepadatan tulang dok. Kan katanya kalau misal kepadatan tulangnya di bawah rata-rata bisa berakibat mudah cedera ya dok ya. Terus Iya, betul. kalau misalkan dari segi penyakit dok, ada nggak ya penyakit yang mengakibatkan tulang kita tuh melemahkan tulang gitu dok? Ada nggak ya kalau misalkan dari segi penyakit sendiri gitu? Ya, kalau untuk segi penyakit sih memang penyebabnya banyak ya. Hmm. Jadi apa namanya memang ada yang memang tulangnya itu kropos ya. Mungkin kita sudah tahu ya kalau misalnya vitamin apa defisiensi vitamin D, contohnya kan pada anak-anak itu tulang juga kropos ya. Kemudian Hmm. pada usia sudah istilahnya dewasa ya, eh, contoh yang menyerang ginjal, kemudian apa namanya ada infeksi dan sebagainya ya, itu memang bisa mengurangi kepadatan tulang. Kemudian apa namanya setelah usia lanjut otomatis karena Halo, sinyalnya kayaknya putus-putus. Ya, halo. ya jadi Oke, otomatis mantap. kalau sudah usia lanjut karena faktor U ya ya kepadatan Mhm. tulangnya bisa berkurang gitu. Oke. Jadi sebenarnya penyebab penyebab tulang kropos itu cukup banyak sebenarnya. Cuma pada umumnya yang paling sering ya memang karena faktor usia ya. Faktor U. Mhm. Iya. Faktor Rusia dok ya. Iya. Baik, terus ada pertanyaan nih dok dari sahabat Lira di Instagram juga nih. Oke, saya wanita 21 tahun punya postur bungkuk. Boleh tidak pakai alat penegak punggung kalau terus-terusan? Oke, Ya, mungkin maksudnya kalau terus-terusan dipakai, boleh bagaimana tidak gitu ya. mungkin dok ya? Iya. Ya, jadi kalau untuk postur yang bungkuk ini pertama kali kita harus periksa dulu nih ini bungkuknya seperti apa. Ya, apakah itu skoliosis atau itu memang bungkuk kiposis ya. Itu memang kita harus pastikan bagaimana cara memastikan memang mau nggak mau harus periksa ke dokter ortopedi yang paling dekat. Seperti itu. Setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan baik secara klinis ya maupun radiologis ya. Nanti kita tentukan ini bungkuknya seberapa banyak gitu ya, berapa besar bungkuknya. Nanti kita pastikan dulu, misalnya apakah ini cukup dengan brace saja dengan alat itu tadi, atau Mhm. memang harus ada tindakan seperti itu. Jadi apakah nanti alat apa brace-nya dipakai terus-terusan? Ya ini tergantung berapa besar ini bungkuknya seperti itu. Oke, Ya, berarti memang harus diperiksa dulu ya dok ya? harus diperiksa dulu, dipastikan dulu.
Tapi kalau misalkan bungkuk karena kebiasaan, mungkin bisa juga diatasi dengan kebiasaan duduk juga, mungkinnya bisa duduk berjalan, Ya, terus melihat HP nggak terlalu bungkuk, mungkin kayak gitu bisa ya dok ya? bisa, sangat bisa. Jadi memang yang paling bagus untuk memperbaiki postur tulang belakang itu berenang, olahraga berenang. Oke, berenang. Ya, jadi memang kalau memang bungkuknya karena kebiasaan, sebaiknya saya sarankan olahraganya berenang ya, supaya otot-otot di punggung juga semakin baik dan kuat gitu. Oke, baik dok. Terus saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Oke, ini dari sahabat Lira. Saya berolahraga supaya badan tinggi dan minum suplemen juga. Baik dan buruknya apa? Olahraga Ya, dengan disertai suplemen peninggi badan kayaknya dok. oh gitu ya. Jadi sih sebenarnya kalau untuk berolahraganya sendiri selama itu dalam batas yang wajar ya dan rutin ya kan disertai dengan pemanasan yang cukup bagus itu ya tidak ada buruknya, baik justru ya untuk menstimulus pertumbuhan tulang juga kalau misalnya pada masa pertumbuhan seperti itu. Jadi tidak ada masalah, kecuali kalau memang tanpa pemanasan yang cukup kemudian mengalami cedera dan sebagainya, itu baru buruk untuk kesehatannya. Oke. Oke, bagi sahabat Lira yang sekarang sedang menyimak Bincang Sehat ini, boleh nanti ajukan pertanyaan di kolom pertanyaan ya, itu yang di pinggirnya kolom komen, nanti boleh nanti ditanyakan di situ. Nanti saya bantu bacakan dan dijawab langsung sama dokternya. Oke dokter, terus saya mau mengajukan pertanyaan dari forum nih dok. Saya juga tadi kemarin saya menyebar form gitu ya dok ya. Jadi Ya. bagi sahabat Lira yang ingin bertanya bisa di form itu. Ini dari Ibu Yati. Oke, saya bacakan ya dok ya. Ya. Ini di luar Instagram pertanyaannya. Anak saya kelas 6 SD sudah sering mengeluh sakit punggung sekitar 1 bulan ini. Katanya sih karena obesitas dan kebiasaan membungkuk kalau sedang nonton TV atau pakai gadget. Jadi saat diajak olahraga dia selalu nolak karena katanya takut sakit punggung lagi. Iya. Kira olahraga apa yang cocok untuk dia dok? Yang aman untuk sakit punggungnya. Oke, jadi olahraga yang aman pertama ya mungkin sepeda statis ya. Sepeda statis, yang kedua berenang. Jadi dua olahraga itu yang baik. Kalau memang bisa berenang, sebaiknya berenang. Kalau misalnya tidak bisa ya sepeda statis aja. Jadi istilahnya tidak perlu keluar rumah ya kan. Kemudian resiko untuk jatuh juga sangat minimal karena kan obesitas ya. Jadi rutin aja ya, rutin aja tiap hari berolahraga sekitar setengah jam paling lama nggak apa-apa. Yang penting rutin seperti itu. Oke, berarti rutin di dalam rumah juga itu aman ya dok ya? Iya betul. Oke, terus ini barusan ada pertanyaan masuk di kolom komentar dari @mtsm. Apakah melakukan olahraga atau senam lantai saat sedang haid memiliki efek samping dok? Senam lantai pada saat sedang haid? Ya. Ya, sebenarnya kalau pada fase haid yang saya tahu ya, sebenarnya ini bukan bidang saya, cuma memang aktivitas dibatasi ya, karena kan status hormonal lagi istilahnya terganggu ya, sering nyeri perut dan sebagainya kan. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada keluhan nyeri dan sebagainya tidak dikerjakan, seperti itu aja. Oke. Terus lanjut lagi dok, ada pertanyaan dari Pak Maman di forum. Saya mengalami cedera ligamen lutut saat berolahraga. Apa saja tindakan yang harus dilakukan? Bolehkah dibawa ke tukang urut? Jelas tidak ya dok ya tadi udah dijelasin. Kapan saya harus ke fisioterapi? Apa perlu di ronsen atau di MRI? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang sering sekali masyarakat kita mengalami cedera lutut ya, yang tanpa istilahnya tanpa penanganan yang tepat. Jadi beberapa itu sudah dipijit, sudah setahun, 2 tahun baru ke kami ya kan, ke dokter ortopedi. Setelah kita lakukan pemeriksaan, memang tulangnya tidak ada yang patah, tapi ternyata cedera ligamen.
Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus-kasus cedera ligamen memang harus kita periksakan dulu ke dokter ortopedi terdekat, kita pastikan. Biasanya kita lakukan pemeriksaan X-ray dan MRI ya. Selain kita periksa dulu klinisnya apakah memang ini apa istilahnya ada cedera ligamen atau tidak. Setelah pasti nanti baru kita jelaskan step-stepnya seperti itu. Berarti memang harus di MRI ya dok ya? Ya. Terus kapan dia harus ke fisioterapi dok setelah dilakukan pemeriksaan? Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, kita pastikan dulu ini robek atau tidak ya kan, ligamennya cedera atau tidak. Apabila mungkin kalau cederanya ringan ya kan, tidak menimbulkan apa istilahnya gangguan stabilitas pada sendinya, mungkin bisa kita konsulkan ke dokter rehab dulu. Nanti dari dokter rehab akan memprogram fisioterapinya seperti itu. Tapi apabila memang cederanya ini menimbulkan gangguan stabilitas, itu memang kita perlu tindakan yang sudah kita lakukan. Contohnya seperti kita di rumah sakit kita lakukan tindakan artroskopi ya. Jadi misalnya pada daerah lutut ya kita teropong lututnya, kemudian kita lihat, kita pastikan lagi dengan artroskopi. Apabila memang putus ya langsung kita lakukan tindakan rekonstruksi gitu untuk mengganti ligamen yang cedera seperti itu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dok. Ya. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Instagram. Oke, bagaimana jika cedera tidak kunjung membaik sesudah melakukan metode RISE? Ya. Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi memang yang seperti dijelaskan tadi di awal kan cedera itu ada ringan, sedang, berat ya. Apabila dalam waktu, saya sih patokannya apabila dalam waktu 1 minggu tidak ada perbaikan ya, itu sebaiknya langsung diperiksakan aja. Jadi kita pastikan ini apakah memang cederanya berat atau apakah ada tulang yang retak atau tidak. Itu kita pastikan seperti itu. Jadi jangan itu harus. Ya, betul. Oke. Baik, jadi setelah metode RISE itu tidak ada perubahan dalam waktu 1 minggu, itu harus segera dibawa pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya dok. Ya, oke, terus saya ada pertanyaan lagi dari forum. Ini mengenai lutut dok. Saya bacakan ya dok ya. Dok, kenapa lutut kanan saya suka sakit ketika berdiri setelah jongkok lama atau setelah menekuk duduk lama di kursi, atau setelah membonceng lama di motor. Pokoknya setelah kaki menekuk lama katanya dok. Paling terasa saat setelah jongkok, seperti kencang otot belakang lututnya. Sementara lutut yang kiri tidak separah ini. Itu kenapa dok? Obat atau suplemen apa yang harus saya konsumsi misalnya? Ya, jadi karena kelamaan jongkok katanya dok. Iya, jadi ini harus kita lihat dulu ini usia berapa pasiennya. Nah, ini nggak disebutin. Ya, jadi kita harus pastikan dulu pasiennya usia berapa. Kalau misalnya usianya itu masih usia produktif ya, misalnya di bawah usia 50, kemungkinan kan kita pikirkan cedera-cedera yang lainnya. Contohnya seperti ligamen yang tadi kita sebutkan. Bisa cedera ligamen, bisa cedera meniskus ya. Jadi bandalan sendi yang di dalam lutut itu bisa robek, itu bisa mengganggu aktivitas untuk menekuk dan lurus ya. Jadi dari posisi jongkok ke berdiri bisa terganggu. Tapi kalau misalnya usianya sudah di atas 50, rata-rata kan sudah mengalami pengapuran, istilahnya orang awam ya, osteoartritis. Nah ini juga gejalanya juga mirip, susah buat naik turun tangga sakit, buat sholat sakit ya, sujud ruku sakit ya. Ini harus kita pastikan dulu. Gitu. Seperti itu. Oke. Karena ini juga usianya nggak disebutkan juga sih dok. Dia langsung menyebutkan pertanyaan, nanti saya cek lagi deh di formnya. Oke, terus lanjut, ini ada pertanyaan dari @Muhammad Afiat. Bila otot spasme atau spasme ya? Sorry. Bila otot spasme, langkah awalnya apakah pakai kompres air es? Ya. Jadi prinsipnya otot spasme itu yang di mana ya dok ya, otot spasme?
Mungkin maksudnya kram. Oh, kram. Maksudnya kram ya. Kalau ototnya kram ya otomatis kita istirahatkan dulu ya otot yang kram. Mm, Jadi misalnya kram ini kan sebabnya banyak ya. Tapi kalau misalnya dia ini cedera otot oleh karena olahraga, langkahnya sama dilakukan rise. Tapi kalau misalnya dia memang kram kan biasanya apa istilahnya kita misalnya bangun tidur ya itu otot kita agak kram itu ya kan. Nah itu kita mm, istirahatkan aja, kita istirahatkan dulu pelan-pelan kita istilahnya gerakkan ya. Apabila masih nyeri kita bisa minum obat nyeri atau kita kasih istilahnya obat ini ya topikal yang pereda nyeri itu ya seperti itu. Jadi dipastikan dulu nih spasma ototnya karena cedera atau bukan. Kalau karena cedera olahraga ya otomatis sama perlakuannya sama gitu. Oke, oke, oke. Ya. Oke, Dok. Terus mengenai ini, Dok, yang balik lagi ke cedera lutut yang apa? Ligamen tadi, Dok. Iya. Kalau misalkan kita mungkin kita berandai-andai misalkan parahnya, Dok. Misalkan dia orangnya tradisional banget lah gitu ya. Mungkin dia cederanya bisa dibiarkan atau ke tukang urut itu. Hal yang paling berbahaya yang bisa terjadi apa, Dok, kalau misalkan dibiarkan seperti itu, Dok? Yang pasti tambah sakit ya, tambah sakit karena kan kalau misalnya cedera kita manipulasi, kita kita lakukan istilahnya penekanan-penekanan, ditarik dan sebagainya ya kan, itu pasti akan menambah sakit karena kan masih inflamasi ya, masih radang gitu ya. Apabila di Mhm. awal gitu, apabila apa istilahnya sudah lebih dari sebulan tapi tetap tetap sakit kemudian dipijit tetap saja tidak akan memperbaiki karena ligamennya robek gitu, tidak bisa diperbaiki dengan eh, metode pijat seperti itu. Berarti memang tidak bisa pulih dengan sendirinya juga ya, Dok ya? Ya tidak bisa. Oke, terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari sahabat Lira, bila ingin ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar atau di kolom pertanyaan di samping. Oke, ini ada tanggapan dari tadi soal spasme otot pada saat renang, Dok, katanya. Ya, ya ini spasma spasma otot pada saat berenang ya. Mhm. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya spasma pada saat berenang ya otomatis kita istirahat ya. Jadi eh, menepi ya, kemudian kita istirahatkan sampai spasmanya hilang seperti itu. Apabila masih spasma, sebaiknya jangan berenang nanti pada saat berenang nanti tidak bisa bergerak, bisa tenggelam kan? Seperti itu. Oke, baik, Dok. Kira-kira ada lagi nggak, Dok? Apa sih yang harus kita persiapkan kalau misalkan eh, kita mau berolahraga gitu ya? Mungkin kan kita nggak harus cuma bawa alat-alat olahraga doang gitu ya, Dok ya. Sarannya Ya, mungkin buat sahabat Lilak, selain kita harus siapkan alat olahraga nih, minimal kita harus mempersiapkan apa nih biar di jalan nggak kenapa-napa, kita udah sediakan gitu, Dok. ya sebenarnya sih prinsipnya pada sebelum olahraga kita harus harus tahu jenis olahraganya apa ya. Jadi Mm-mm. misalnya kalau bersepeda otomatis kita pakai pakai misalnya elbow pad ya kan, pakai knee pad ya kan, supaya pada saat mungkin jatuh tidak cedera yang cukup parah ya, pakai helm seperti itu. Helm sepeda misalnya seperti itu. Kalau olahraga lari pastikan istilahnya kondisi badan cukup fit, kemudian sepatunya sesuai dengan eh, jarak tempuh ya. Jadi jangan pakai sepatu yang istilahnya misalnya tidak cocok ya, tidak pas, kita paksakan untuk maraton misalnya seperti itu bisa cedera seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipersiapkan. Jadi jangan kita istilahnya olahraga tidak menyesuaikan dengan kondisi seperti itu maksud saya. Mungkin seperti itu aja. Ya, Ya, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Coba saya cek. Oke, dokter. Terakhir mungkin pertanyaan terakhir dari saya, misalkan untuk penanganan cedera pada olahraga ini kan memang
masyarakat belum tentu mengerti ya untuk penanganannya, misalkan bagaimana harus tindakan awalnya, terus bagaimana hitungan parahnya seperti apa gitu dok. Kira-kira Ya. kapan waktu yang tepat gitu ya untuk masyarakat ya untuk mengunjungi dokter spesialis untuk penanganan cedera ini dok? Ya. Jadi Patokannya apa kira-kira gitu dok? prinsipnya sih pada saat cedera lakukan yang tadi kita sampaikan, do right no harm ya. Kemudian kita lihat nih progresnya dalam waktu 1 minggu. Apabila dalam 1 minggu ini tidak ada perbaikan, masih bengkak, masih nyeri, ya kan, kemudian sakit dibuat menapak, sebaiknya langsung deh diperiksakan ke dokter spesialis terdekat seperti itu. Jadi Oke, baik. Terima kasih dok. jangan ditunda-tunda lah. Jangan ditunda-tunda, betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Mungkin untuk saat ini Ya. cukup ya dok ya. Nanti bisa dilanjut lagi di lain kesempatan. Kita juga nanti rencananya kita mau buka webinar ya dok ya untuk ini ya. Oh, baik. Mungkin bisa dijadwalkan lagi. Kita kasih tahu jadwalnya. Baik. Ya. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga nanti yang menyimak dari awal kita bisa sharing informasi. Kalau misalkan ada sahabat Lira yang mau bertanya lagi, boleh nanti dicantumkan di di link di bio. Nanti kita undi dari situ. Kita akan pilih salah satu yang bisa konsultasi bareng dokter gratis ya dok ya. Ya, untuk boleh. 2 orang. Ya. Baik dokter, gitu aja. Terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah menjelaskan bersama kita sahabat Lira. Ya. Salam sehat selalu dok. Ya, sama-sama. Terima kasih. Atur nuhun. Iya, terima kasih Ya, dokter. terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih. lagi ya dok ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi bincang sehat bersama Dr. Happy Chandra Waskita, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Lira Medica. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya untuk sahabat Lira yang belakangan ini mulai aktif ke berolahraga gitu ya, baik itu olahraga ringan gitu seperti jalan kaki, lari atau bersepeda. Jadi kita bisa lebih aware, bisa lebih jaga-jaga supaya bagaimana kita penanganan yang benarnya bila terjadi cedera pada olahraga. Baik, mungkin itu saja dari saya. Untuk yang baru bergabung bisa nanti dilihat lagi video ini di IGTV-nya. Jadi biar bisa tahu dari awal sampai akhir seperti apa. Dan terima kasih juga ya atas sahabat Lira yang sudah bertanya tadi. Terus di forum juga kita sudah menyebarkan forum. Ketemu lagi nanti di hari Selasa ya, kita akan bertemu lagi sahabat Lira langsung. Kalau tadi dengan dokter spesialisnya, nanti Selasa kita akan ngobrol-ngobrol dengan terapisnya. Bagaimana sih penanganan yang tepat untuk cedera olahraga. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya bersama Rumah Sakit Lira Medica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.